Ngopi bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam sehat sahabat Dukcapil bisa. Oke, pagi ini kita akan berkunjung ke kota Tangerang dan kota Bandung dengan inovasinya. Dari kota Tangerang ada Cakep, dari kota Bandung ada Salaman dan Pemuda. Inovasi-inovasi dari dua kota ini, dan pagi ini kita diantarkan oleh Pak Andi dari Dukcapil, Direktur Bina Aparatur. Betul ya Pak Andi ya? Ya, Pak Surya Koco. Oke, selamat pagi Pak Andi. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Oke, Pak Andi, kita mau jalan-jalan ke Tangerang sama Bandung nih. Iya. Silakan diberikan kota besar sebelumnya. Ini, kota penduduknya banyak nih Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak Surya Koco. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Profesor Zudan Arif Fakrullah, yang menugaskan kami pada pagi hari ini untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian mengantarkan dan mengulas inovasi yang akan kita tampilkan, yaitu dua inovasi. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan jajarannya, Pak Ses, Bapak Ibu Direktur di lingkungan Dukcapil, Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kota beserta jajarannya, yang kami banggakan, yang kami hormati Pak Surya Koco, yang berbahagia kerabat Desa Indonesia dan Bapak Ibu pemirsa TV Desa yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena sampai dengan saat ini kita sudah masuk ke sesi 19 ngopi bareng Dukcapil. Hari ini Rabu 7 April 2021 akan menampilkan dua inovasi dari dua kota dengan penduduk banyak ini Pak, Kota Tangerang dan Kota Bandung. Yang pertama inovasinya namanya Cakep gitu ngomongnya ya Pak. Yang kedua adalah Salaman dan Pemuda. Ini sepertinya masa pandemi COVID-19 ini ternyata juga membawa hikmah Pak Koco dalam hal percepatan layanan online atau Dukcapil Go Digital. Faktor-faktor yang sering disampaikan oleh Bapak Dirjen yaitu tuntutan masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu dan teknologi informasi yang berkembang pesat di era revolusi industri 4.0 ini menjadikan layanan dipermudah, yaitu layanan Dukcapil dalam genggaman. Bapak Ibu sekalian, kerabat desa dan kawan-kawan Dukcapil, perlu juga pada pagi hari ini kita berdoa untuk korban bencana banjir bandang NTT dan NTB. Semoga mereka yang wafat dapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yang menjadi korban selamat dan di pengungsian segera dapat pertolongan dan bantuan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Pak Surya Koco untuk pengantar kami pada dua inovasi dari Kota Tangerang dan Kota Bandung dimaksud. Oke, terima kasih Pak Andi. Kita langsung ke Tangerang dulu nih. Bu Kadis, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Surya Koco. Ya, kita sudah mendapatkan video kiriman dari Kota Tangerang. Kita akan saksikan bersama-sama. Setelah itu baru kita berbincang dengan Ibu Kadis. Kita saksikan bersama-sama tayangan dari Kota Tangerang.
Kesiangan lagi. Dan inilah yang terjadi kalau udah kesiangan. Antrian yang panjang banget. Belum lagi nungguin di ruang tunggu. Sampai jam segini baru selesai. Nungguin berhari-hari dan baru jadi dokumen yang diurus. Keburu lumutan dah nih. Hai, Apa sih ini? kenalin, aku Sobat. Sobat siapa dah? Bukan itu, aku Sobat Dukcapil. Siapa sih? Coba kenalan dulu dong. Hai, kenalin, aku Sobat. Iya, Sobat baru kamu. Mau dibantuin apa sih? KK, KTP, KIA, akta. Semua bisa. Masih mau ketemu? Gak usah, kan dokumen kamu udah selesai dalam satu genggaman. Sobat akan bantu lebih dari 1,8 juta masyarakat Kota Tangerang. Sobat, bantuin kamu hemat tenaga dan ongkos karena nggak perlu bolak-balik. Semua bisa proses di mana saja. Sobat bisa selesain semua dokumen administrasi kependudukan kamu dalam satu genggaman. Dibantuin Sobat, jadi bisa bebas ngantri. Semua online. Masih mau kenalan? Saat pandemi COVID-19 ini, kami di Dukcapil Kota Tangerang melakukan inovasi cepat tanggap bernama Sobat Dukcapil, di mana Sobat Dukcapil ditujukan untuk mempermudah masyarakat Kota Tangerang agar dapat memproses seluruh dokumen secara online. Selain itu, Sobat Dukcapil juga merupakan bukti dedikasi kami untuk selalu siap melayani masyarakat Kota Tangerang dalam kondisi apapun. Dengan Sobat Dukcapil, seluruh dokumen seperti kartu keluarga, KTPL, KIA, surat pindah datang, akte lahir, akte kematian, akte perkawinan, dan akte perceraian, serta dokumen lainnya bisa diurus melalui website dan aplikasi yang bisa diakses kapanpun, dimanapun. Gimana? Cakep kan? Ngomong-ngomong cakep, di Dukcapil Kota Tangerang juga punya layanan cakep tuh. Selain inovasi online Sobat Dukcapil, kami juga mempunyai program cakep, yaitu cetak akte kelahiran dan kematian di kelurahan pilihan, yang ditujukan untuk memenuhi layanan offline agar mudah diakses oleh masyarakat. Dengan cara melakukan pengurusan dokumen di masing-masing kantor kelurahan, sehingga lebih cepat, dekat, dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan cakep, kamu nggak perlu urus akte kelahiran dan kematian ke kantor dinas. Kamu cukup perlu datang ke kantor kelurahan terdekat untuk verifikasi data dan pengambilan dokumennya jika sudah selesai. Lebih mudah dan dekat kan? Lurah aja bilang cakep. Cakep, bikin masyarakat nggak bolak-balik. Semua dijalankan dengan terintegrasi. Masyarakat cukup datang ke kantor kelurahan, kita proses cetak akte kematian dan akte kelahiran. Dengan Sobat dan cakep, proses dokumen menjadi lebih mudah dan dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil telah meluncurkan program cetak akte kelahiran dan kematian di kelurahan pilihan atau disingkat CAKEP. Dengan adanya program CAKEP ini, masyarakat Kota Tangerang akan lebih mudah dalam mengurus administrasi kependudukan di kantor-kantor kelurahan terdekat. Inovasi ini lahir untuk semakin memberikan kecepatan dalam pelayanan kepengurusan berkas kependudukan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi COVID-19. Terus semangat untuk berinovasi dari Kota Tangerang untuk Indonesia. Tangerang, ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal pernikahan
siap selesaikan. Dukcapil bisa selalu ada, melayani masyarakat Kota Tangerang. Dukcapil bisa selalu ada, melayani dengan senyuman. Karena Dukcapil bisa, karena Dukcapil bisa. Dukcapil bisa, semangat yang luar biasa. Bu Kadis bisa berbagi cerita tentang sobat yang cakep ini, ceritanya gimana? Jadi ada sobat, ada cakep, jadi kalau di Tangerang berarti punya sobatnya cakep-cakep semua nih. Silakan Bu Kadis. Ya, terima kasih Pak Surya Kaca. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan salam bahagia. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tangerang, Bapak Dirjen Dukcapil, Bapak Sesdirjen, Bapak dan Ibu Direktur, hal ini dalam Direktur Bintek, Pak Andi Kriarmoni, Bapak dan Ibu Kepala Dinas Dukcapil seluruh Indonesia dan jajarannya, dan Bapak Suryo Kocok. Bapak dan Ibu sekalian, pada masa pandemi COVID-19 sejak Maret tahun 2020, setahun yang lalu ada slogan di kami itu tunda datang ke Dukcapil. Kami tetap bekerja dan Anda di rumah saja. Itu karena waktu itu kami khawatir ada mulai adanya COVID-19 ya. Bila ada masyarakat yang biasanya datang ke Dukcapil itu biasanya orang itu ratusan, rata-rata 500 sampai 1.000 orang datang ke Dukcapil itu. Terutama waktu pendaftaran sekolah atau TNI Polri, kami atau masyarakat khawatir akan tertular virus COVID-19. Pada saat itu kami berpikir keras bagaimana supaya masyarakat tidak datang berkerumun ke Dukcapil, tapi tetap mendapatkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara online. Waktu itu kami hanya sebatas WA saja, tapi lama-kelamaan kami berpikir ingin membuat yang lebih praktis, maka kami membuat beberapa aplikasi online. Aplikasi online yang kami buat sendiri ini dibuat oleh SDM Dukcapil sendiri ya. Staf-staf kami beserta kabin-kabinnya itu membuat aplikasi online, kemudian kami membuat satu aplikasi yaitu namanya Sobat Dukcapil, singkatan dari Solusi Online Bantu Administrasi Tuntas, untuk memudahkan masyarakat Kota Tangerang dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara online. Sobat Dukcapil ini hadir dalam 2 versi, yaitu versi website dan versi mobile Android. Sobat Dukcapil dapat diakses di mana saja dan kapanpun, semua selesai dalam satu genggaman. Untuk Sobat Dukcapil bisa diakses yang pertama melalui mobile Android, yaitu bisa di-download via Google Play Store dan website di sobatdukcapil.tangerangkota.go.id yang di dalamnya terdiri dari 20 menu itu ya, lengkap semuanya. Di antaranya ini ada akte kelahiran, akte kematian, kartu keluarga, KTPL, dan lainnya, ada 20 menu. Kemudian yang kedua, aplikasi Tangerang Live ini bisa di-download di Play Store dengan menu layanan kependudukan. Yang pertama akte lahir, dan kedua cek kartu keluarga dan cek KTPL. Yang ketiga, website kependudukan dengan link kependudukan.tangerangkota.go.id dengan menu akte lahir dan cetak KTP dan cetak kartu keluarga. Jadi masyarakat hanya datang ke Dukcapil 1 kali saja, yaitu waktu pengambilan dokumen. Kemudian pada tanggal 22 Februari 2021 pada HUT Kota Tangerang yang ke-28, kami meluncurkan pola layanan cakep yang dilaunching oleh Bapak Wali Kota pada waktu itu. Cakep itu singkatan dari cetak akta kelahiran dan kematian di kelurahan pilihan. Dengan adanya pelayanan tersebut diharapkan mengurangi jumlah warga yang datang ke Dinas Dukcapil, mendekatkan layanan kepada masyarakat, dan meningkatkan kualitas serta kualitas layanan publik di kelurahan, mempersingkat waktu layanan dari 4 hari menjadi 1 hari setelah berkas terima di kecamatan.
Kemudian pola layanan cakep ini harus mengikuti komitmen yang ditetapkan oleh kami, oleh Disdukcapil Kota Tangerang, yaitu kelurahan harus siap bebas pungli, siap untuk meneliti, siap untuk distribusi. Untuk layanan cakep ini, masyarakat apabila membuat akta lahir akan langsung mendapatkan 3-in-1. Itu yang pertama, akte lahir, akte kartu keluarga, kemudian kartu identitas anak atau KIA. Kemudian yang membuat akta kematian akan mendapatkan akta kematian KTPL bagi yang ditinggal meninggal dan kartu keluarga. Selain aplikasi online dan offline ini, Disdukcapil juga telah melakukan kerjasama dengan 16 rumah sakit, 15 puskesmas, dan 91 bidan dalam melayani pembuatan paket 3-in-1, yaitu akte kelahiran, kartu keluarga, dan KIA yang sudah berjalan semenjak tahun 2019. Alhamdulillah dengan adanya Sobat Dukcapil ini, setengah tahun yang lalu, biasanya di Dukcapil Kota Tangerang ini jam 6 itu sudah mengantri orang untuk bikin dokumen kependudukan dan catatan sipil. Berlangsung setengah tahun yang lalu. Kemudian dengan adanya di Dukcapil Kota Tangerang ini, sekarang sudah tidak ada lagi yang mengantri dari jam 6 sampai jam 7. Tapi mereka itu datang ke kantor itu waktu jam kantor jam 8. Jadi sudah tidak begitu banyak orang yang mengantri ya. Apalagi dari jam 6 sampai jam 7 itu sudah tidak ada lagi. Terus kami informasikan juga sejak adanya launching cakep ini dari tanggal 22 Februari sampai dengan 26 Februari, ini 5 hari kerja, jumlah dokumen terselesaikan sebanyak 593 berkas berupa 229 berkas akta kelahiran dan 364 berkas akta kematian. Sedang tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 ini jumlah dokumen terselesaikan sebanyak 2020 berkas berupa 636 berkas akta kelahiran dan 1.454 berkas akta kematian. Jadi mudah-mudahan dengan adanya aplikasi Sobat Dukcapil ini dan cakep mempermudah masyarakat dan tidak usah masyarakat berbondong-bondong lagi datang ke Dukcapil Kota Tangerang, tapi cukup datang ke kelurahan ataupun melalui online. Itu barangkali Pak Surya Koco yang bisa saya sampaikan dari Kota Tangerang. Terima kasih. Oke, menarik sekali. Untuk kemudian ada aplikasi-aplikasi itu secara proses pensosialisasiannya seperti apa? Karena memang kalau kita bicara kota kan otomatis kesan atau yang kita tangkap pasti lebih ramah dengan teknologi, artinya orang lebih banyak memanfaatkan teknologi juga sehingga ketika diluncurkan Sobat Dukcapil itu kemudian mungkin jadi lebih banyak orang memanfaatkan itu. Proses mengedukasi atau mensosialisasikan ke masyarakat mungkin bisa dibagi cerita? Itu kami mensosialisasikan lewat kecamatan. Nah, besok juga kami akan mensosialisasikan hari Jumat ke salah satu kecamatan juga. Jadi kami sering menginformasikan lewat kecamatan maupun ke kelurahan. Oke. Untuk yang cakep tadi kan berarti layanan di kantor kelurahan ya? Semua kelurahan sudah melakukan pelayanan ini atau di kami ini ada 104 kelurahan dan sekarang sudah 94 kelurahan yang mengikuti program cakep itu. Nanti 10 lagi akan menyusul karena ini juga himbauan Pak Wali Kota agar semua kelurahan untuk turut serta dalam program cakep ini. Mudah-mudahan semuanya bisa ikut. Nanti pelayanan yang dilakukan si cakep ini di kelurahan itu adalah akte kelahiran kematian sehingga kemudian ada perubahan KK dan seterusnya sudah dapat dari situ. Ya. Respon masyarakat Ibu? Masyarakat senang karena tidak usah jauh-jauh datang ke Dukcapil kan karena masyarakat dekat dengan kelurahannya ya. Dengan masyarakat dengan jarak tempuh antara tempat masyarakat dengan kelurahannya lebih menghemat ongkos lah Pak. Juga akan menghemat waktu karena nggak terlalu jauh gitu. Oke. Tadi ada yang menarik yang tadi Bu Kadi sampaikan tentang aplikasi ini dibuat oleh teman-teman dari Dukcapil sendiri. Artinya
mendevelop aplikasi dari itu dilakukan sendiri oleh teman-teman atau bagaimana nih ceritanya? Ya, awalnya kami kan waktu itu bagaimana ya, ini sedang COVID gitu. Awalnya dibikin WA, tapi ternyata dibikin WA itu staf kami agak sibuk juga ya, karena banyak banget gitu. Jadi kasihan juga. Nah, kemudian kami ngobrol-ngobrol dengan para kabid dan diskusi. Jadi kami mencetuskan ide untuk pembuatan aplikasi dan dibuat oleh kabid dan para staf semua sama kasih-kasih. Jadi tidak dengan pihak ketiga, tapi kami bikin sendiri dalam waktu yang relatif singkat lah Pak. Kami berusaha keras supaya bisa lebih memudahkan masyarakat juga dan warga pegawai kami juga kalau memakai WA nggak terlalu repot gitu. Jadi lebih mudah dengan pakai aplikasi. Ini keren, ini luar biasa. Artinya tidak dikerjakan oleh pihak ketiga, tapi dikerjakan oleh teman-teman di Dukcapil sendiri ya, Bu? Iya, Pak. Berapa lama pengerjaan ini? Ini bertahap ya. Bertahap beberapa bulan, tapi relatif bikinnya cepat sih. 1 bulan. Karena memang kebetulan ada teman di dinas yang menguasai IT atau bagaimana ini? Boleh berbagi cerita supaya bisa jadi inspirasi, karena kadang-kadang ketika bicara aplikasi dan seterusnya itu yang kebayangan kemudian harus cari vendor, biayanya mahal dan seterusnya. Ini Kota Tangerang bisa jadi inspirasi untuk sahabat Dukcapil di seluruh Indonesia. Silakan. Ya. Jadi staf kami itu didiklatkan Pak dulu awal-awal itu. Jadi mereka mengetahui pengetahuan terkait dengan aplikasi itu. Sampai sekarang juga kami tetap mencoba yang terakhir itu cakep ya. Itu ada beberapa staf yang kami diklatkan Pak. Jadi mereka menguasai terkait dengan modul-modul maupun juga aplikasi-aplikasi tersebut. Oke. Ini aplikasi langsung udah ada di Play Store ya, Bu ya? Udah ada di Android ya? Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Kota Tangerang. Sama-sama Pak. Buat saya ini luar biasa, tapi mungkin ada yang nanti ingin dieksplor lebih lanjut oleh Pak Andi, karena ini buat saya surprise ini. Ketika teman-teman ASN kemudian berinisiatif membuat aplikasi dan dikerjakan sendiri. Ini buat saya surprise sekali. Pak Andi, silakan Pak Andi. Terima kasih Pak Suryo Koco. Terima kasih Bu Rina yang sudah membahagiakan masyarakat melalui aplikasi Cakep dan Sobat Dukcapil. Ya, Pak. Tapi perlu diingat Bu Rina, ini perlu di-maintain atau dirawat secara terus-menerus dengan melakukan evaluasi harian dan mingguan. Ya, Pak. Jangan sampai masyarakat dikecewakan dengan adanya layanan online ini. Kami lihat juga dukungan Pak Wali Kota Tangerang dan mengapresiasi terhadap layanan yang Dukcapil Kota Tangerang lakukan. Memang betul di masa pandemi COVID-19 ini kita menjadi punya ide untuk secara online. Ini bentuk dari dedikasi dan layanan terintegrasi, mudah dan dekat. Kata kuncinya mungkin informasi ini harus dijelaskan kepada masyarakat secara lebih jelas dan lebih masif, Bu Kadis. Mungkin melalui Ibu dengan TikTok seperti Pak Dirjen lakukan, mungkin juga Pak Camat, Pak Lurah yang memberikan layanan, jadi masyarakat tidak dikecewakan pada saat datang ke kelurahan atau kecamatan atau ke dinas, dia tidak mendapatkan informasi layanan yang masih dilakukan oleh mereka. Maka informasinya, kuncinya adalah informasi yang jelas, di mana masyarakat itu untuk mendapatkan layanan. Itu merupakan keluhan yang terbanyak yang kami terima dari masyarakat. Yang kedua adalah seringkali tidak dijawab layanan online ini. Jadi masyarakat mengajukan layanan, tapi lama responnya atau bahkan tidak dijawab. Nah, itu harus ada juga ditampilkan nomor yang bertanggung jawab terhadap layanan online ini. Jadi tidak
berhenti begitu saja dan masyarakat menjadi kecewa gitu. Ini memang harus sosialisasi terus-menerus seluruh mungkin baliho, brosur, TikTok, kemudian media sosial yang lainnya. Mungkin juga Ibu punya grup WA grup dengan seluruh camat, WA grup dengan seluruh kepala desa, kelurahan, Bukadis. Jadi langsung bisa apabila ada masukan masyarakat di daerah tersebut, langsung dikirimkan nomor handphone atau nomor kontak yang bisa diberikan kepada mereka. Mungkin itu Pak Suryo Koco. Oke, ini memang ketika mengembangkan aplikasi, saya tadi mencoba memberikan apresiasi yang luar biasa adalah ketika itu dikembangkan oleh teman-teman sendiri, maka biasanya kemudian komitmen untuk menjaga, komitmen untuk bisa mungkin melakukan upgrade, ada kurang di sini, kemudian diperbarui dan seterusnya, menjadi lebih cepat atau menjadi lebih baik karena memang ya ini adalah karya teman-teman sendiri, karya sahabat Dukcapil sendiri ini yang menurut saya luar biasa. Tapi dari pengalaman Bukadis mungkin bisa berbagi bagaimana rasa dari sahabat Dukcapil di Kota Tangerang karena membuat sendiri atau mendevelop sendiri aplikasi ini, apakah kemudian menjadi ada tantangan untuk melakukan upgrade, oke, ini versi 1.0, habis ada catatan-catatan, jadi dilakukan update 1.1-nya dan seterusnya. Monggo, Bu Kadis. Ya, terima kasih Pak Suryo Koco. Ini teman-teman dari Disdukcapil Kota Tangerang itu senang ya dengan bahwa mereka itu berhasil membuat aplikasi-aplikasi yang mereka buat dan mereka melihat hasilnya dan mereka lebih semangat untuk membuat aplikasi-aplikasi yang baru lagi. Saya sering bilang kepada teman-teman saya, staf saya, ayo perlihatkan kalau kamu bisa, kamu bikin ini lagi, bikin aplikasi-aplikasi baru lagi, kan senang gitu bisa bangga untuk diri sendiri gitu Pak. Ya untuk teman-teman di Dukcapil. Atau setidaknya melakukan update rutin ya Bu ya. Atau ketika kemudian ada case-case tertentu kemudian dilakukan updating karena kan maintenance memang menjadi penting ketika aplikasi diluncurkan. Ya. Untuk itu upgrade-nya itu berdasarkan evaluasi layanan dengan kecamatan dan kelurahan Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu Kadis. Sahabat Dukcapil, kerabat desa, kita masih ada satu kota lagi yang akan kita sambangi, yaitu Kota Bandung. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi bareng Dukcapil, dan segera kita akan ke Bandung setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi Kembali di Ngopi bareng Dukcapil. Kita akan menyapa Kota Bandung. Halo, selamat pagi Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bandung? Dingin-dingin? Alhamdulillah Pak, sejuk. Masih dingin ya? Oke, terima kasih Pak Kadis. Kami sudah mendapatkan dokumentasi atau tayangan video dari dua inovasi Salaman dan Pemuda. Kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan videonya dan setelah itu kita akan berbincang dengan Pak Kadis. Jangan kemana-mana, ayo kita saksikan bersama video dari Kota Bandung.
Dunia masih dilanda pandemi COVID-19, sehingga kita berikhtiar mengantisipasi penyebarannya dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Disdukcapil Kota Bandung terus berupaya melakukan inovasi di mana tim IT Disdukcapil Kota Bandung terus mengembangkan fitur aplikasi salaman. Wargi Bandung gak perlu lagi galau gimana harus ngurus dokumen Adminduk dengan kondisi saat ini. Gak perlu lagi repot macet-macetan di jalan. Dengan cuma modal kuota atau wifi, wargi udah bisa ngurus dokumen Adminduk di rumah aja. Dengan aplikasi salaman, wargi Bandung bisa mengurus dokumen administrasi kependudukan dari rumah, akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas anak, sampai ngurus surat pindah. Aplikasinya bisa diakses dari HP Android ataupun dari website. Wargi Bandung tinggal bikin akun, login, dan pilih menu Adminduk yang dibutuhkan. Lalu, persyaratannya tinggal difoto dan diupload, dan warga tinggal tunggu aja sampai nanti menerima notifikasi dari kami setiap proses pengajuan yang sudah dilakukan. Cek hasilnya berupa file PDF di menu dokumen. File PDF ini bisa wargi print sendiri ketika diperlukan, kecuali untuk dokumen kartu yang masih kami cetak dengan belangko khusus. Wargi Bandung juga bisa memanfaatkan fitur chatting di aplikasi sehingga bisa langsung berkomunikasi dengan verifikator. Tentunya semua ini bisa dilakukan sambil rebahan di rumah. Kalau ada kendala yang terjadi, wargi bisa laporkan ke sosial media. Admin sosial media siap merespon setiap hari dan jam kerja. Semuanya bisa wargi lakukan sambil bersantai di rumah. Dan pelayanan ini gratis. Yang terpenting, semuanya bisa selesai dalam genggaman. Jangan lupa untuk berikan rate terbaik di Play Store. Kembali di ngopi bareng Dukcapil. Semua selesai dalam genggaman. Luar biasa ini. Pak Kadis, boleh berbagi cerita? Silakan. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Pak Dirjen, Pak Sesdijen, Bapak Ibu Direktur beserta seluruh jajaran, Pak Kadis Dukcapil Provinsi Jawa Barat, Pak Kadis Dukcapil Provinsi seluruh Indonesia yang hadir beserta seluruh jajaran, dan para sahabat semua, para suhu, para Kadis Dukcapil Kabupaten Kota beserta seluruh jajaran, teristimewa Pak Suryo Koco, orang tua sekaligus guru kita semua yang selalu memberikan semangat. Sebelumnya saya ingin menyampaikan pantun buat Pak Andi dan Pak Suryo Koco. Pagi-pagi sarapan soto, pakai ati juga bawang. Ngopi pagi bersama Pak Andi dan Pak Suryo Koco, rasa hati sangatlah senang. Aura Pak Suryo Koco ini selalu memberikan inspirasi untuk kita semua dan sungguh kita bahagia. Pak Andi, Pak Suryo Koco yang kami hormati beserta yang hadir pada acara pagi ini, seperti yang disampaikan oleh Kota Tangerang, Kota Bandung, alhamdulillah, seiring dengan moto kita sebagai kota Smart City, kita sudah membangun aplikasi ini sejak akhir 2018. Kita memiliki aplikasi awalnya salaman. Jadi salaman itu selesai dalam genggaman. Kenapa kita membuat aplikasi itu seperti arahan Pak Dirjen? Kita ingin bagaimana pelayanan cepat dan mudah itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Dan untuk salaman ini antara lain untuk pembuatan akta kelahiran, akta kematian, termasuk pindah keluar dan pindah di internal dalam kota, termasuk untuk kartu identitas anak. Nah ini alhamdulillah Pak Suryo Koco dalam perjalanannya sangat signifikan, walaupun tentu seperti arahan Pak Andi tadi, faktor sosialisasi ini menjadi hal yang perlu kita terus-menerus kita lakukan, termasuk updating data. Kemudian terkait dengan pemuda, ini kebetulan kita tenaga-tenaganya sangat energik di Disdukcapil Kota Bandung. Jadi pemuda ini juga singkatan dari Pemutahiran Data Mandiri.
Ini adalah untuk pemutahiran terkait dengan perubahan, terutama untuk kartu keluarga dan juga untuk kartu tanda penduduk. Mohon izin barangkali Pak Suryo Koco, Pak Andi, untuk proses bisnis, barangkali rekan-rekan semua yang hadir juga sekilas untuk mendapatkan gambaran secara detail. Saya dibantu oleh Kasih siap untuk menyampaikan prosesnya dari awal hingga akhir, dan tentu saja untuk aplikasi ini bisa di-download di web kita dan di Play Store. Mangga Pak Widi akan menyampaikan terkait dengan proses bisnis kedua aplikasi ini, karena ini menurut kami sangat baik dan kami tentu saja sangat terbuka nanti untuk mendapatkan masukan untuk perbaikan updating kita. Mangga Pak Widi, silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya dalam kesempatan hari ini, Pak Kadis. Pak Suryo Koco, izin saya menyampaikan terkait dengan hal teknis, fitur apa saja sih yang ada di aplikasi Salaman dengan Pemuda. Baik, di sini yang melatar belakangi kami membuat layanan online tersebut, baik Pemuda ataupun Salaman, ini adalah pelayanan adminduk masih melakukan secara manual tatap muka pada waktu itu di tahun 2018 ya. Kemudian tren menggunakan gadget dan internet makin meningkat. Jadi anak-anak milenial sekarang itu sangat tren sekali untuk menggunakan gadget. Kemudian dari situ kami berpikir harus menemukan solusi bagaimana cara memberikan pelayanan adminduk dengan mempergunakan basicnya IT, yaitu gadget-gadget yang mereka punya. Akhirnya kami merancang sebuah aplikasi pelayanan yang dokumen kependudukan secara daring, yang basisnya itu berbasis Android, dan web pun ada kita. Jadi awalnya kita web, kemudian kita olah kembali menjadi base Android. Kemudian, saya jelaskan pula terkait dengan Pemuda dan Salaman. Di sini terdapat fitur-fitur yang lengkap sekali untuk aplikasi tersebut. Di sini fiturnya itu web based, jadi base-nya itu adalah website. Kemudian ada aplikasi yang berbentuk Android. Ini bisa diunduh di Play Store, ya, dengan mudah sekali. Kemudian fiturnya itu sangat user friendly, jadi mudah digunakan. Tata caranya ataupun tahapannya itu ada semua di dalam aplikasi tersebut. Kemudian full notifikasi itu untuk pemberitahuan dokumen selesai kapan ataupun ada kekurangan dokumen. Kemudian aksesnya pun mudah sekali, dimanapun dan kapanpun. Jadi ketika penduduk Kota Bandung itu ada di luar Kota Bandung, kemudian dia sulit misalkan apalagi di masa pandemi ini untuk pulang ke Kota Bandung karena harus ada rapid atau apalah gitu kan, seperti itu, mereka bisa diakses di tempat mereka berada, selama yang bersangkutan itu adalah penduduk Kota Bandung. Kemudian di sini ada fitur live chat. Live chat di sini adalah komunikasi dua arah antara si operator yang mengerjakan layanan dokumen tersebut dengan si pemohon. Jadi di situ bisa saling berkomunikasi secara dua arah. Kemudian layanan adminduk ini antara Salaman dengan Pemuda ini terdapat terdapat menu di dalamnya. Untuk Salaman yaitu akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas anak, serta perpindahan keluar Kota Bandung dan dalam Kota Bandung. Kemudian untuk di Pemuda itu sendiri, di situ ada fitur input biodata penduduk, kemudian proses pencetakan KTP elektronik, baik hilang atau rusak, perubahan elemen data kependudukan, ataupun permohonan untuk pencetakan dokumen kartu keluarga karena hilang ataupun rusak. Nah, ini adalah sekilas proses bisnis dari aplikasi kami, baik Pemuda ataupun Salaman, ini sama, yaitu si user itu melakukan sign in ke aplikasi dengan mempergunakan nik kepala keluarga, kemudian memasukkan passwordnya, kemudian login dan memilih layanan yang dibutuhkan. Mau akta kelahiran ataupun kartu keluarga, silakan pilih dengan menu yang tersedia di situ. Kemudian ajukan dokumen tersebut dengan mengupload persyaratannya, kemudian nanti admin dari sisi kita atau operator memverifikasi apa yang diupload oleh masyarakat. Setelah itu ada komunikasi di situ. Ketika memang si pemohon itu membutuhkan informasi yang lebih jelas,
dari admin kami itu bisa dikomunikasikan. Lalu ada user menerima notifikasi. Nah, setiap notifikasi tahapan dari awal sampai dengan akhir, si pemohon itu mendapatkan notifikasi sampai dengan dokumen itu selesai. Setelah selesai, pemohon itu akan menerima dokumen PDF-nya yang dikirim ke aplikasi tersebut dan bisa dicetak sendiri di kertas A4 80 gram. Itu kira-kira proses bisnis yang ada di Pemuda dan Salaman. Nah, ini interface web Pemuda. Ini yang ada di website di Dukcapil, tampilannya seperti ini. Jadi itu menunya ada input biodata, perbaikan data, cetak KTP elektronik dengan kartu keluarga. Ini adalah interface di aplikasi Pemudanya sendiri. Seperti ini tampilannya, di situ ada profil, info penting. Jadi tadi dikatakan user friendly, ini akan sangat mudah dipakai dan informatif di dalamnya. Ini silakan bisa dilihat di tampilan ini. Kemudian untuk Salaman, web yang berbasis webnya ini sama halnya dengan Pemuda. Ini ada menu pilihan, ini bisa diakses di web di Dukcapil. Ada akta kelahiran, kematian, pindah keluar, dan identitas anak. Nah, ini tampilan untuk APK di Salamannya, ini seperti ini, sama halnya dengan Pemuda, jadi sangat informatif dan mudah digunakan. Nah, ini adalah bentuk testimoni-testimoni dari masyarakat yang telah menggunakan Pemuda, ya. Kemudian ini yang Salaman. Nah, ini adalah ya alhamdulillah kita diapresiasi oleh masyarakat Kota Bandung terkait dengan aplikasi Salaman ini. Mungkin sekian Pak Kadis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian barangkali Pak Suryo Koco, Pak Andi, dan Bapak Ibu semua terkait dengan proses bisnisnya. Dan alhamdulillah Pak Suryo Koco dengan dua aplikasi ini turut mendorong terkait dengan capaian target kinerja kita. Jadi yang diamanatkan oleh Pak Dirjen, Pak Wali Kota di indeks kinerja utama kita di 2020 ini alhamdulillah tercapai. Terkait dengan akta kelahiran, capaian kita 97,2%. Kemudian terkait dengan KIA 23,14%. Terkait dengan kartu keluarga 100% Pak Suryo Koco. Kemudian KTP elektronik 99,63 dan akta kematian 91,69%. Jadi demikian barangkali sebagai gambaran awal terkait dengan aplikasi yang alhamdulillah bisa membantu terkait dengan pelayanan terutama di situasi pandemi saat ini. Oke, luar biasa. Jadi ini terintegrasi atau terinspirasi juga karena penetapan Smart City-nya. Jadi kemarin saya habis dari Bandung, Pak Kadis, dengan teman-teman di sana. Jadi luar biasa memang Bandung, Jogja itu bagian dari kumpulan orang-orang kreatif menurut saya. Salah satu yang kemarin kita diskusikan dengan teman-teman di Bandung adalah adanya rencana membuat akses WiFi tanpa menggunakan paket data seluler kita. Jadi menggunakan seluler tanpa tanpa mengurangi paket data itu bisa dilakukan. Informasinya akan segera dilakukan di Bandung, pilot project-nya di beberapa tempat untuk kemudian orang ada di lokasi itu dia bisa banyak melakukan aktivitas tanpa harus menggunakan paket data. Ini benar-benar ide Smart City-nya yang luar biasa. Kadis Dukcapil mengembangkan ini juga sesuatu yang luar biasa. Pak Kadis, ada yang ingin saya tanyakan ketika bicara live chat di dalam aplikasi itu ada jam pelayanan atau tidak ada jam pelayanan, jam berapapun ada yang melayani? Ya, jadi untuk live chat ini Pak Suryo Koco di jam-jam pelayanan kita respon secara langsung. Dan live chat itu sebetulnya tidak terbatas ya, 24 jam itu on. Hanya ketika pagi nanti tentu saja petugas kami meresponnya di pagi hari karena mereka juga beristirahat. Jadi untuk live chat ini on di 24 jam. Ada standarnya Pak Kadis ke teman-teman live chat itu harus dilayani paling lambat dalam berapa menit atau apa? Ya, kita live chat itu
kami tekankan untuk bisa dilayani langsung Pak Suryo Koco. Jadi kita sudah memiliki para petugas-petugas khusus, gitu kan, operator untuk masing-masing layanan, gitu kan. Dan itu mereka sudah fokus di sana, ya kerjanya memang mereka seperti itu untuk merespon. Dan jujur saja Pak Suryo Koco, saya ini kan termasuk kadis yang baru. Bahkan saya sebagai kadis justru belajarnya sama operator Pak Suryo Koco. Mereka sudah sangat lebih paham. Dan untuk operator ini melalui Bu Sekdis ini luar biasa. Mereka tiap bulan ini ada pembinaan khusus. Jadi mengevaluasi gitu kan. Dan kemudian dalam tiap tahun kita bersama-sama dengan BKPP mereka itu ada asesmen untuk kembali dinilai gitu kan oleh tingkat kota terkait dengan kelayakan mereka, dan alhamdulillah ini juga menjadi parameter untuk mereka menjadi tenaga operator di kita di Dukcapil Kota Bandung. Saya melihat bagaimana mengembangkan ini juga luar biasa. Tadi ada tampilan tentang apresiasi masyarakat, menyampaikan melalui mungkin media sosial dan seterusnya. Itu mungkin bagian yang kemudian kita bisa melakukan sosialisasi atau promosi secara murah dalam tanda petik ketika mereka selesai diberikan pelayanan dan kemudian memberikan tanda bintang untuk pelayanan dan seterusnya, mungkin diingatkan ketika mereka memberikan tanda bintang 4 atau bintang 5 bisa di-share untuk di sosial media dari masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan, karena ini otomatis rekam digitalnya akan kemudian memberikan catatan. Sama seperti halnya ketika kita menggunakan aplikasi tertentu kan kadang-kadang kita mesti lihat nih berapa bintang nih udah dikasih. Oh rata-rata 4, sekian, artinya kita kemudian menjadi percaya diri untuk menggunakan aplikasi itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Ada yang ingin ditambahkan lagi Pak Kadis? Pak Suryo, saya tambahkan melalui fitur ini juga alhamdulillah kita ada menu terkait dengan penilaian indeks kepuasan masyarakat. Jadi melalui salaman dan pemuda ini kita sudah bisa mengupdate, mengevaluasi diri kita, gitu kan, bahkan bisa per hari sebetulnya gitu kan. Dan alhamdulillah melalui kedua menu ini di penghujung tahun kita memiliki nilai IKM di posisi 89,86 ya. Jadi posisi kita di sangat baik sekali. Dan terkait dengan sosialisasi Pak Suryo Koco, saya sampaikan juga data. Saya juga apa yang tadi disampaikan di awal dari Pak Andi terkait dengan bagaimana kebermanfaatan ini menjadi catatan penting kita. Kita sudah mengevaluasi terkait dengan aplikasi ini, bagaimana masyarakat bisa menggunakan aplikasi ini sudah lebih di 78%. Jadi artinya masih 20 sekian persen lagi gitu kan, ini menggunakan offline. Dan tentu saja ini menjadi PR kami untuk bagaimana mensosialisasikan. Apa yang kami manfaatkan, yang pertama program dari Pak Dirjen terkait dengan DMM, ini kita rutin kita lakukan. Dan alhamdulillah kita juga berkoordinasi dan lapor kepada pimpinan bagaimana publikasi ini bisa melalui media pimpinan. Seperti halnya Pak Kadisduk Provinsi Jawa Barat pernah hadir. Kemudian Pak Wali Kota juga, ini Pak Suryo Koco, Pak Wali Kota ketika minggu kemarin ya, beliau ikut hadir di sana, dan kita jadwalkan nanti Pak Wakilnya, kemudian Pak Sekdanya, Ketua Dewannya, ini kita supaya masyarakat ini antusias, dan publikasi kita ini melalui media sosial beliau kita sampaikan melalui IG Pak Wali. Jadi Pak Wali menyampaikan wargi Bandung, hayu kita ikuti hari ini akan ada DMM terkait dengan kelahiran. Kemudian kami juga untuk sebagaimana arahan Pak Dirjen, bagaimana kita harus bisa mengakses kegiatan itu dengan cepat dan mudah, pun disosialisasi. Kami melakukan yang namanya program Jumat Keliling Pak Suryo Koco. Jadi dengan protokol kesehatan, target dari Jumat Keliling ini bagaimana si masyarakat ini mereka bisa menggunakan aplikasi. Itu saja. Kita punya salaman, kita punya pemuda. Ayo
di masa pandemi seperti ini, masyarakat jangan yang muda-muda saja, bukan hanya pemuda, tapi yang tua-tua juga harus cerdas. Kita manfaatkan ini di Jumat Keliling, Pak Suryo Koco. Kemudian berikutnya barangkali Pak Suryo Koco, alhamdulillah kemarin ini kami sudah launching. Kita punya sekaligus kita rakor administrasi kependudukan, menyampaikan data kependudukan yang bisa digunakan untuk semua instansi sebagai bahan perencanaan dan lain-lainnya untuk ke depan. Ini dihadiri langsung oleh Bapak Wali Kota. Kami juga meluncing terkait dengan peran pengantaran administrasi, bekerja sama dengan Gojek, kemudian bekerja sama juga dengan PT Pos, dan itu kita namakan dengan bisa sekalian disiarkan. Ini Pak Suryo Koco, kita kemarin meluncing sekaligus ada rakor Adbinduk terkait dengan jasa layanan ramah, yaitu jasa layanan antar rumah, di mana kita bekerja sama dengan PT Pos, kemudian bekerja sama dengan Gojek, dan ini menjadi fitur pilihan nanti di menu salaman yang kita buat. Masyarakat bisa mengambil sendiri, tapi masyarakat bisa juga punya pilihan, dia boleh mengambil melalui Gojek ataupun melalui PT Pos. Kemudian kita juga di launching ini juga yang keduanya dalam rangka meraih cakupan terkait dengan kartu identitas anak, kami juga telah meluncurkan yang disebut dengan Disduk Capil Terbang, yaitu Disduk Capil terbitkan administrasi kependudukan bersama bank. Jadi kemarin sudah ada 3 bank, Bank BJB, Bank BRI, dan Bank Bandung, di mana anak-anak yang mereka akan nabung ke sana wajib harus membuat KIA-nya dulu. Nah ini mudah-mudahan nanti seluruh bank bisa kita kerjasamakan sehingga cakupan terkait dengan KIA terutama ini bisa targetnya bisa lebih besar lagi raihannya. Dan alhamdulillah barangkali respon dari pimpinan termasuk Prof. Judan juga saya kira langganan ya kalau ke Bandung, dan sangat apresiat kami beliau hadir juga untuk Zoom meeting di kita, kemudian juga tentu saja Pak Kadisduk Capil Provinsi Jawa Barat juga sering hadir ke sini, bahkan beliau sempat-sempatnya ikut Zoom meeting di mobil seperti itu, dan ini merupakan bagian dari upaya sosialisasi kita sehingga salaman, kemudian pemuda itu betul-betul menjadi sangat familiar. Sebagaimana familiarnya kita perlu makanan Gojek atau Gosen, kira-kira seperti itu. Demikian saya kira Pak Suryo Koco. Oke, luar biasa. Jadi ada pengantaran sampai di rumah, ada kerjasama dengan bank dan seterusnya. Dan seperti inspirasi teman-teman yang lain, kemarin ada di salah satu kota di Jogja tadi malah yang kemudian itu kartu identitas anak bisa menjadi kartu diskon untuk tempat berbelanja, keperluan sekolah dan juga tempat hiburan anak-anak. Ini mungkin bagian-bagian yang sangat luar biasa. Sahabat Dukcapil selalu memberikan inovasi dan inspirasi untuk sahabat-sahabat yang lain. Waktu kita terbatas, monggo Pak Andi merespon apa yang dilakukan oleh teman-teman Kota Bandung, ternyata banyak dan luar biasa. Silakan Mas Andi. Terima kasih Pak Suryo Koco. Tentu saja yang utama adalah kami mengapresiasi dan mendukung seluruh langkah gerak pelayanan oleh Kota Bandung dan Kota Tangerang untuk membahagiakan masyarakat. Ideologi kita sama, yaitu membahagiakan masyarakat atau penduduk dengan memberikan layanan secara cepat dan mudah. 14 langkah Dukcapil sudah betul-betul meresap di Dukcapil Kabupaten Kota dalam melayani masyarakat. Saat ini Pak Suryo Koco, pekerjaan kita adalah meningkatkan kualitas layanan, kemudian menyelesaikan keluhan-keluhan yang dialami oleh masyarakat. Saat ini masih ada 5 keluhan masyarakat yang terbanyak, yaitu produk layanan Adminduk kadang-kadang masih lama jadinya. Yang kedua, masih ada atau bahkan banyak syarat tambahan. Yang ketiga, tidak ada jawaban dalam layanan online. Yang keempat, itu masih adanya pungli dan calo. Yang kelima,
informasi yang tidak jelas di mana tempat layanan itu harus didatangi atau dituju oleh masyarakat, yaitu di dinas, di kecamatan, atau kelurahan. Jadi intinya adalah Dinas Dukcapil seluruh Indonesia akan memberikan layanan dengan mudah dan cepat. Terima kasih Pak Surya Bajo. Oke, terima kasih. Menjadi catatan bersama seluruh sahabat Dukcapil, tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi tadi adalah produknya atau dokumentasinya berprosesnya lama. Saya yakin beberapa sudah tidak ada masalah dengan ini. Ada syarat-syarat tambahan, kemudian responsif dari aplikasi yang kadang-kadang kurang cepat atau terkadang memang tidak dipersiapkan tenaga khusus yang menangani di aplikasi. Kemudian ternyata masih ada juga praktek pungli dan percaloan. Kemudian informasi yang kadang kurang jelas dalam pelayanan. Saya pikir itu satu tantangan yang insya Allah saya yakin Dukcapil bisa menyelesaikan itu. Jadi kalau nggak ada tantangan rasanya nggak asik juga. Nggak ada tantangan nggak hidup juga. Artinya kreativitas kita tidak akan berkembang ketika tidak ada tantangan. Oleh karenanya kita lihat tantangan ini sebagai kita harus lihat untuk kemudian bagaimana memberikan solusi atas tantangan-tantangan yang ada dan sudah teridentifikasi. Terima kasih Bu Kadis Kota Tangerang, Pak Kadis Kota Bandung, luar biasa inovasi-inovasinya sangat inspiratif dan semoga memberikan manfaat juga untuk sahabat-sahabat Dukcapil di kabupaten kota seluruh Indonesia dan juga menjadi inspirasi semangat melayani ini kepada seluruh kerabat desa di Indonesia. Sampai di sini ngopi bareng Dukcapil edisi 19. Sampai jumpa di hari Jumat besok, edisi terakhir kita untuk episode ini, 20 episode, dan kita akan mencoba untuk membuat kembali program-program yang bisa menjadi inspirasi untuk kita bersama. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam sehat sahabat Dukcapil, Dukcapil bisa. Terima kasih. Ngopi bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.